Pemirsa Intens Investigasi, drama perebutan hak asuh anak antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven akhirnya usai sudah setelah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta resmi memberikan hak asuh penuh kakak beradik Kiano dan Kenzo Wong kepada Baim pasca banding yang dilakukan aktor berusia 44 tahun tersebut. Tapi, jauh sebelum drama perebutan hak asuh anak terjadi, publik justru sudah lebih dulu dikejutkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April lalu yang menyebutkan jika dalil perselingkuhan yang menjadi dasar Baim menggugat cerai Paula ternyata terbukti di persidangan. Karenanya, ibu dua anak itu pun dinyatakan sebagai istri yang durhaka kepada suami atau nusyus oleh Majelis Hakim. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, terkait label istri durhaka Paula yang ternyata tidak terbukti? Seperti apa pula aksi netizen yang menjodohkan Baim Wong dengan Kimberly Raider? Dan bagaimana pula prediksi ahli tarot Denny Darko terkait hubungan Baim dan Kimberly? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selain putusan untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Baim Wong, putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga memutuskan jika Paula tidak terbukti melakukan nusyus atau kedurhakaan terhadap suami, sebagaimana sempat dinyatakan dalam putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, kepada awak media kemarin. Sementara terkait keputusan kliennya untuk tidak melakukan kasasi, Alfon Kurnia Palma menegaskan langkah itu diambil Paula semata-mata demi kepentingan anak-anaknya, Kiano dan Kenzo Wong, ke depan. Lantas, bagaimana jika pihak Baim Wong tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Paula untuk bertemu Kiano dan Kenzo? Benarkah hal itu bisa membuat hak asuh yang kini sepenuhnya ada di tangan Baim bisa dibatalkan oleh pihak pengadilan atas permintaan dari pihak Paula? Itu terkait dengan apa yang kita kategorikan sebagai nusus gitu ya. Nah, karena kemarin itu sangat mengemuka dan sangat viral gitu ya. Sehingga itu menjadi suatu hal yang kami nilai perlu dimintakan kepada Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah memang perkataan-perkataan nusus itu memang tepat atau tidak dan bahkan itu keluar sampai ke ruang persidangan gitu ya. Dan kemudian yang dikatakan oleh pihak Baim sendiri gitu ya terkait dengan ada nusus gitu kan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya itu tidak ada nusus. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembicaraan dengan orang lain ya itu tidak dikategorikan sebagai nusus. Karena apa? Karena ilmu yang belum tinggi dari seseorang belum bisa mengkategorikan seseorang itu melakukan perbuatan itu menjadi nusus gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ada orang, misalnya contohnya adalah suami yang harus memperingatkan, yang mengingatkan, yang membimbing gitu ya, sehingga dia bisa ditahu dari seorang awam menjadi seorang yang sangat ahli gitu. Soal nusus itu tidak terbukti gitu ya, dan hakim menyatakan bahwa tidak ada nusus gitu. Nah, ini sebenarnya juga sekaligus membuktikan gitu kan bahwa adanya pihak ketiga, kemudian setelah itu juga ada perselingkuhan dan kemudian sampai macam-macam gitu kan, itu juga tidak terbukti. Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan. Akan lebih baik memang hal seperti ini
dicukupkan, dicukupkan gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, apabila dalam konteks hak asuh ya, nanti Paula tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Gitu. Permohonan pembatalan hak asuh. Berbekal putusan banding terkait hak asuh anak yang kini berada penuh di tangannya, pihak Baim Wong lewat kuasa hukumnya langsung mengingatkan Paula agar jangan sampai mengganggu aktivitas Keanu dan Kenzo di sekolah, apalagi jika sampai membawa mereka pergi tanpa izin Baim Wong. Jika hal itu dilakukan, akan ada konsekuensi hukum yang menanti Paula sebagaimana diatur oleh undang-undang. Ada hal yang paling prinsip di mana setelah dipelajari bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dia dianggap anak tersebut lebih layak, lebih nyaman, lebih aman kepada ayah kandungnya, pemohon namanya Baim Wong. Itulah pertimbangan hakim. Ada larangan dan itu nggak boleh dilarang. Itu ibu kandungnya boleh aja, tapi harusnya juga memahami, misalnya jangan gangguin kalau anak lagi sekolah. Terus dijemput-jemput di sekolah dan semuanya kan harus izin orang tuanya. Pokoknya pada prinsipnya dia boleh bertemu, tapi bukan mengganggu aktivitas anak sekolah. Memang perintah undang-undangnya seperti itu. Perintah putusannya itu dibolehkan dia bertemu. Tapi kan kalau misalnya bertemu mengganggu anak yang lagi sekolah, itu juga nggak benar. Hak yang diberikan, walaupun hak asuh ada di tangan Baim Wong, ibu boleh bertemu, tapi jangan ibu mengganggu aktivitas sekolah anak. Misalnya didatangin, dibikin ribet, anak itu akhirnya punya harus belajar jadinya bagaimana, itu juga nggak benar ya. Berada di pihak yang kalah dan juga diingatkan oleh kuasa hukum Baim Wong untuk tidak mengganggu aktivitas Keanu dan Kenzo di sekolah, reaksi Paula Verhoeven ternyata sungguh di luar dugaan. Ya, alih-alih emosi, Paula justru terlihat tenang dan begitu bijak. Paula bahkan sempat meminta doa agar dirinya dan Baim Wong bisa menjadi orang tua yang bijaksana untuk anak-anak mereka. Selebihnya, Paula justru lebih memilih untuk tutup mulut. Paula, tanggapannya soal kuasa hukum bilang katanya mau jemput anak lagi, gimana Kak? Mohon maaf ya. Udah wudhu ya, maaf ya. Maaf ya, udah wudhu ya. Kak Paula, tanggapannya soal kuasa hukum Baim bilang katanya kalau mau jemput anak-anak jangan di sini Kak, gimana Kak? Kak Paula. Kak. Kak Paula, doanya untuk tahun ini seperti apa Kak? Udah doanya Kak, terakhir Kak. Maaf ya, udah wudhu ya. Kak Paula, tanggapannya dong jangan. Kak Paula, tanggapan pengacaranya Pak Baim yang bilang jangan Terima kasih buat semuanya, teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan anak saya juga. Terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayah dan anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana dan selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Itu aja sih. Semoga kita dikasih yang terbaik dan anak-anak dan saya bisa menjalannya dengan tenang dan positif. Maaf saya nggak bisa banyak berkomentar, cuman saya harus Kalau ketemu susah ya, ketemu ya gimana sih? Diberikan akses, tapi dikasih akses sama Kak Baim, Kak? doain aja ya Mbak. Tadi sampainya udah ketemu Kak? Hari ini udah dilanjutkan ke kasasi, kenapa mungkin Kak? Tapi sulit nggak Kak? Hari ini udah ketemu Kak belum? Doain aja. Terakhir ketemu kapan Kak Paula? Terakhir ketemu dengan anak-anak kapan Kak? Doain ya Mbak, doain ya. Terakhir ketemu anak-anak Makasih mungkin ya. dianya. Sebagai sahabat, Tia Ariestia terus menunjukkan kepedulian dan juga dukungannya buat Paula Verhoeven yang belakangan ini acap dirundung persoalan
Seperti inilah dukungan Tia untuk Paula yang kini harus kehilangan hak asuh atas kedua jagoan kecilnya, Keanu dan Kenzo. Pokoknya apapun yang terjadi, seorang ibu akan tetap menjadi seorang ibu gitu. Pokoknya aku selalu support sahabat aku, Paula. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan yang luas, diberikan rezeki yang makin banyak, diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Menepikan penjelasan kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, terkait label istri durhaka Paula yang ternyata tidak terbukti. Lalu, seperti apa pula aksi netizen yang menjodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Seiring dengan perceraian antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven, mendadak muncul nama Kimberly Ryder, artis cantik yang sudah lebih dulu menyandang status janda. Tidak ada asap jika tidak ada api, ya, keduanya dijodohkan-jodohkan oleh netizen. Lantaran belakangan ini, mereka acap terlihat bertemu di lokasi syuting sebuah film layar lebar. Pertemuan itu akan kian intens, lantaran selepas syuting, mereka juga akan kembali acap bertemu terkait promo film terbaru itu. Lantas, seperti apa kriteria suami yang diidamkan Kimberly sebagai pengganti posisi Edward Akbar? Apakah sosok Baim Wong masuk dalam kriteria itu? Jangan diomongin, nggak enak sama dia. Masih ada proyek lagi nggak sih dengan Kak Baim, Kak? Apa? Masih ada proyek lagi nggak sih kayak film gitu? Kemarin kan udah syuting film, terus tinggal tunggu tayang aja. Jadi pasti nanti masih ada promo-promonya, terus kelihatan bareng lagi, terus netizen pada jodoh-jodohin lagi. Nah, gitu aja mulu muter-muter di situ. Tapi nyaman gak sih Kak dengan adanya gosip yang beredar kayak gitu? Atau risih gitu? Kita mah santai aja, kita kayak ya udah kita ketawain aja udah. Tapi kan makin deket sama anak-anaknya juga. Ya udah kayak baik-baik aja gitu. Yang namanya apa ya? Dia tinggalnya di situ, kantornya di situ. Kalau aku datengin ke kantornya, ya itu sekalian sama rumahnya dia. Kalau ada anaknya dia, ya ketemu. Ya udah, gitu aja. Mencari sih tidak ya. Lebih ke kita tuh seharusnya tidak mencari pasangan ya. Cuman kayak memperbaiki diri, mencoba untuk menjadikan diri lebih baik lagi supaya pas Allah ngasih di waktu yang tepat, ini dia nih pasangan buat lo, kita udah menjadi versi terbaik kita untuk pasangan kita. Kriteria pasangan, agamanya sama, tidak ngerokok, dewasa, apa ya, emotionally intelligent, pekerja keras, ya itu dulu. Setali 3 uang dengan Kimberly, Baim Wong pun memberi respon santai saat ditanya terkait kabar kedekatannya dengan janda 2 anak itu. Ya, ayah Keanu dan Kenzo Wong itu bahkan lebih memilih menebar senyumnya saat ditanya soal perjodohannya dengan Kimberly yang dilakukan oleh netizen. Benarkah Baim tengah berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya? Iya, sekolah cuma gitu doang, sama anak-anak doang udah. Ya. Mau buru-buru maaf. Di mana Kak Baim? Apa? Di mau buru-buru. Di ini di mana? Di mana Bang? Iya mau buru. Sama Kimberly seperti apa Bang? Apa? Bener ya? Bisa klarifikasinya aja Bang Baim biar nggak jadi simpang siur Bang Baim. Itu. Merujuk aksi netizen yang menjodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder,
Lalu, bagaimana prediksi ahli tarot Denny Darko terkait hubungan Baim dan Kimberly ke depannya? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi netizen yang menjodoh-jodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder diam-diam menggelitik ahli tarot Denny Darko untuk menelisik lebih dalam hubungan kedua pesohor itu yang kini berstatus duda dan janda. Yang mengejutkan, Denny Darko justru memberi peringatan kepada Baim dan Kimberly agar keduanya bersabar dan menunggu terlebih dahulu jika ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius guna menghindari petaka, mengingat banyak pula netizen yang ternyata kontra dengan hubungan mereka, utamanya mereka-mereka yang membela mati-matian Paula Verhoeven. Kalau mereka ini bersama saat ini, nggak akan lama kalau saya kira. The Tower adalah kartu yang menunjukkan kalau hal ini akan jadi porak-poranda dan akan binasa jika dipaksakan untuk terjadi. Hanya tadi saya bilang jangan terburu-buru. Terburu-buru malah berakhir petaka. Tapi kalau ini semua bisa natural, nggak usah menuruti banyaknya netizen yang pengen. Ini netizen tuh kan kalau lihat seorang wanita bercerai atau artis terkenal bercerai langsung pengen jodohin gitu ya kan, berasa Tuhan, langsung kayak ini kayaknya cocok nih, kayaknya cocok. Padahal kita kan nggak tahu mereka ini seperti apa. Jadi kalau menurut saya biarkan ini semua akan berjalan dan mereka akan memutuskan sesuai dengan apa yang mereka alami dan wisdom mereka ini tadi. Terlepas dari keberadaan netizen yang kontra, meski begitu, Denny Darko melihat Baim dan Kimberly tetap memiliki kesempatan kedua untuk menjadi pasangan yang bahagia, asalkan bisa menunggu 1 tahun atau 2 tahun pasca perceraian Baim dan Paula. Maka mereka berdua akan memiliki kesempatan, asalkan nggak saat-saat seperti ini. Di saat citra Baim ini, kalau Baim dan pernikahan dan wanita ini, kalau orang-orang melihatnya kayak ya tadi itu, aduh nanti jangan-jangan menikah sama Baim terus ngobrol direkam atau apa seperti itu. Ini saya baca dari komen-komen ya. Dan ini tapi kita bicarain konteks itu ya. Kalau Baim bikin film kan kemarin terbukti filmnya mendatangkan penonton dan untung besar. Terus kemudian Baim ini selain jago acting, jago directing, seorang konten kreator juga. Tapi untuk yang sekarang ini citranya seperti itu tadi. Nah maka sebaiknya harus menunggu ya sampai mungkin 1 tahun dari masa sekarang agar citra Baim ini mulai sedikit terlupakan dan orang akan memberikan kesempatan. Kayaknya dengan semua wanita Baim akan diomongin seperti itu gitu. Jadi nggak akan setuju karena ya ini yang banyak komen adalah ibu-ibu yang selama ini mendukung Paula Verhoeven. Dan ini sesuatu yang wajar. Sama kayak Rizky Bilar kemarin komentarin banyak orang. Tapi tunggu setahun orang akan lupa. Dan orang akan lebih menginginkan ya sudah kesempatan kedua, semua orang berhak untuk bahagia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.